Shalom Bapak Ibu, mari kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah apa yang saya sampaikan sekali lagi boleh mendatangkan berkat buat setiap kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai renungan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang baru yang Tuhan beri. Kiranya apa yang boleh kami dengar, yang boleh kami renungkan melalui firman-Mu boleh mendatangkan berkat serta kekuatan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan memberi renungan, judul renungan saya adalah perubahan membutuhkan komitmen. Saya akan mengajak kita melihat Matius pasal yang keempat ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada sebuah kisah menarik bahwa di Chicago itu ada seorang penjahat dan saat kisah itu diceritakan dia sudah mantan begitu ya, mantan penjahat dari Chicago, bersaksi tentang apa artinya perubahan dalam hidupnya dan kemudian bagaimana dia kemudian menjadi seorang Kristen yang mengasihi Tuhan. Pertama-tama buat dia adalah bukan sesuatu yang mudah ketika dia berhenti untuk menjadi seorang anggota gangster gitu ya, kurang lebih. Dia mengambil resiko yang sangat menantang bahaya karena ini urusannya sama nyawa begitu. Artinya ketika dia mengambil langkah untuk berhenti menjadi seorang penjahat, menjadi seorang yang ada dalam sebuah kumpulan gangster yang sangat ditakuti di Chicago, maka buat dia resiko pertama adalah bahwa dia akan siap mati ketika nanti gangsternya tahu apa yang dia lakukan, ya siap dibunuh begitu. Dan kemudian gengnya ingin membunuhnya karena apa ya? Karena ia terlalu banyak tahu rahasia daripada grup itu, jadi takut begitu ya, maka kemudian resiko dibunuh itu pasti ada. Nah kemudian kalau ia pergi menghadap polisi dan memberikan semua nama-nama anggota gangsternya, maka pastilah mereka juga pasti akan ditangkap polisi, malah istilahnya bukan sesuatu yang mudah lah pokoknya gitu ya. Dia keluar dari grup itu, dia keluar dari kelompok itu, resikonya terlalu besar. Taruhan yang pertama pasti nyawa begitu. Dan yang kedua, semua yang ia miliki, entah itu rumah, mobil, uang dari hasil selama ini dia melakukan tindakan kriminal, ya harus dikembalikan semuanya itu sebagai konsekuensi karena dia sudah bertobat, dia nggak mau gitu kan, dia nggak mau hidup lagi dalam hidup yang lama, ya semua yang dia miliki bisa jadi harus dikembalikan gitu ya, karena itu konsekuensinya. Kalau kamu keluar dari kelompok ini ya sudah, kamu harus mengembalikan semua apa yang selama ini kamu terima, karena semua yang diterima hari itu dari hasil kriminal, kurang lebih begitu. Nah memang tidak mudah untuk kita berubah begitu ya, untuk kita tidak lagi menjadi seperti yang lama. Dan apa yang dilakukan oleh mantan penjahat dari Chicago ini merupakan sebuah pengorbanan yang saya kira nggak main-main begitu. Karena tadi saya bilang di depan bahwa taruhan dia adalah salah satunya nyawa dia. Kalau soal harta benda harus dikembalikan mungkin it's okay lah ya gitu. Tapi nyawa, bukan nyawa dia saja tapi juga mungkin keluarganya juga menjadi ancaman. Tetapi Bapak Ibu Saudara, memang untuk kita berubah terkadang kita harus melewati sebuah bahaya. Seringkali kita menggunakan kata bertobat dalam pengertian hanya menyesali dosa-dosa kita saja, itu bukan pertobatan kalau sekedar hanya sampai di titik itu. Tetapi pertobatan juga bicara tentang perubahan. Dan orang ini, mantan penjahat di Chicago ini, dia tidak hanya bicara tentang pertobatan di mulut, tapi kemudian dia juga membuat pertobatan itu tidak sekedar kata-kata, tapi kemudian dia juga menunjukkan dengan sebuah perubahan. Karena buat dia pertobatan tidak hanya pertobatan, tapi pertobatan juga bicara tentang perubahan. Perubahan yang dapat dilihat oleh semua orang, bahwa dia bukan lagi seorang penjahat yang dulu. Nah Bapak Ibu Saudara, mantan penjahat itu tahu bahwa untuk berubah itu membutuhkan komitmen total begitu. Bahkan membuat dia berani, tadi taruhannya nyawa, yaitu komitmen. Karena jika kita mengatakan bahwa kalau kita mau berubah, mau bertobat, ya kita harusnya juga berbicara tentang komitmen seperti mantan penjahat itu gitu. Karena dia berani ya ambil komitmen dengan segala konsekuensinya. Nah sama kita pun juga, kalau kita bilang kita bertobat tapi cuman pada sekedar kata bertobat, kita tidak kemudian melanjutinya dengan sebuah perubahan dalam hidup kita, maka
kita sama saja dengan melakukan sesuatu yang tidak ada artinya alias omong kosong begitu ya. Untuk berubah ada hal yang tidak mudah, namun kita mampu melaluinya apabila disertai dengan komitmen. Kalau komitmennya gagal, otomatis ya semuanya jadi gagal. Tapi kalau kita memegang teguh komitmen kita bahwa aku harus bertahan, bahwa aku harus berubah, tidak sekedar kata-kata tapi juga dalam perbuatan, maka kalau itu terus kita dengungkan dalam hidup kita, maka kemudian kebenaran firman Tuhan akan menjadi bagian kita setiap waktu. Sebab Yesus berkata di dalam tadi Matius 4 ayatnya yang ke-17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi contoh di atas yang saya bilang anggota gangster tadi atau kelompok si penjahat itu, bahwa perubahan hidup gitu ya, dia arti perubahan itu karena pertobatan yang dimulai dari hal yang mungkin tidak mudah, tapi karena dia komitmen dengan segala sesuatunya, maka hal yang baru akan datang. Yang lama akan berlalu, yang baru sesungguhnya itu yang datang. Komitmen untuk berubah itu harus nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan cuma sampai di kata-kata, jangan cuma sampai di tulisan, jangan sampai hanya di sebuah keinginan saja, kerinduan saja, tapi tidak disikapi dengan perbuatan. Bapak Ibu saudara, memang tidak mudah. Perubahan membutuhkan komitmen. Yang paling penting itu komitmen Bapak Ibu. Seperti kalau kita mau hidup sehat, kalau kita komit untuk hidup sehat, maka kita akan mengupayakan segala sesuatunya untuk bagaimana saya tetap hidup sehat, menjaga pola makan, pola tidur, pola istirahat dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita punya keinginan saja tanpa komitmen, maka ya kita akan gagal lagi dan gagal lagi. Kita menjalankan kerinduan kita, keinginan kita mau hidup sehat gitu ya. Karena begitu kita punya kerinduan, keinginan nggak dibarengi komitmen, ya udah sama. Menjadi anak Tuhan juga harus ada komitmen yang kita buat, bahwa pertobatan itu tiap waktu, perubahan itu kelihatan nampak begitu ya Bapak Ibu saudara. Apa yang saya sampaikan pada saat ini kiranya boleh menolong setiap kita. Perubahan macam apakah yang hari ini sudah kita berikan? Komitmen macam apakah yang sudah kita bangun untuk kita bisa dilihat orang bahwa kita nggak sekedar omong kosong, nggak sekedar bicara pengen berubah tapi tidak ada buah atau hasil yang diberikan. Kiranya kebenaran ini menolong kita hari ini. Kalau hari ini kita masih berjuang untuk berubah, mari kita minta kekuatan Tuhan supaya kita bisa komit. Perubahan itu boleh jadi di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran singkat yang boleh menolong kami. Mari kiranya kerinduan kami untuk berubah, bertobat, dan kami mau menjadi yang baru. Yang lama kami buang untuk kami menjadi manusia yang baru. Mari kiranya Tuhan tolong kami supaya apa yang kami lakukan ini boleh mendatangkan berkat. Ampuni kami kalau kami masih seringkali tidak menampakkan perubahan itu. Kami masih terjebak dalam keakuan kami dan keinginan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Berkat-Mu turun atas setiap kami yang mendengarkan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.